Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhum wa ma lam na'lam wa nas'aluhul khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dan jamaah kajian tarjih online pada umumnya, serta para pemirsa TVmu, televisi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini, pagi yang cukup cerah untuk di Solo Raya, tidak mendung atau tidak turun hujan. Karena beberapa hari yang lalu kita diguyur hujan kurang lebih 1 minggu, sehingga ada beberapa daerah yang mengalami kebanjiran. Tapi mudah-mudahan semuanya ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita mungkin membahas satu hal yang biasa kita laksanakan dalam sholat 5 waktu, akan tetapi kita perlu memahami, dasar hukum serta tuntunan yang tepat menurut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Tentunya sebagaimana yang dikaji dan difatwakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, dalam kaitan tema pagi hari ini, yaitu fatwa tarjih tentang tuntunan sholat, khususnya yang pertama mengenai bilangan tasbihnya. Kita membaca tasbih dalam rukuk dan sujud itu berapa kali? Masalah ini ditanyakan oleh seorang warga Muhammadiyah dari Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Jadi ini pertanyaan dari lingkungan Yogyakarta kepada PP Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih. Pertanyaannya yaitu tadi mengenai bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu apakah lebih dari 1 kali atau bagaimana? Nah, dalam putusan tarjih, jadi Majelis Tarjih di dalam menjawab masalah ini diawali dengan kutipan, kutipan terhadap HPT jilid 1. Nah, di dalam HPT disebutkan, ini dalam teks berbahasa Indonesianya, kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan, seperti takbiratul ihram, lalu rukuklah. Jadi kalau kita berdiri menuju rukuk itu, ketika kita sedekap sebelum rukuk, maka kita mengangkat kedua tangan seperti kalau kita takbiratul ihram, di mana tangan kita itu sejajar telinga dan sejajar bahu. Nah, sejajar telinga dan bahu. Kemudian rukuk seraya bertakbir dengan melapangkan atau melempangkan atau meratakan punggungmu. Jadi
kita usahakan punggung itu rata dengan kepala kita, dengan leher kita. Jadi tidak terlalu ke bawah atau ke atas agak berdiri, tidak, tapi ya lurus gitu ya. Lurus seperti sudut 90 derajat kira-kira ya, 90 derajat. Nah, ketika rukuk dengan memegang lutut, kedua lutut dengan kedua belah tangan, seraya berdoa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, atau berdoalah dengan salah satu doa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tuntunan doa-doanya kita sebutkan di belakang nanti ya. Nah, kemudian angkatlah kepalamu untuk beriktidal dengan mengangkat kedua belah tanganmu, juga seperti dalam takbiratul ihram. Nah, seperti dalam takbiratul ihram berarti telapak tangan kita menghadap ke kiblat sejajar dengan telinga dan bahu. Nah, kira-kira seperti ini kita perkirakan saja ya. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah, dan ketika sudah lurus tegak berdiri berdoa Rabbana walakal hamdu. Lalu sujudlah dan bertakbir, meletakkan lututmu, kedua jari kakimu di atas tanah, kemudian kedua tanganmu. Jadi ini kalau dalam putusan tarjih ini lutut dulu ya. Jadi kalau jari kaki otomatis ya, karena kita berdiri pun sudah beralaskan jari kaki kita, kemudian lutut, kemudian baru kedua tangan, baru dahi dan hidung dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat. Jadi dipancatkan jari kaki itu, kemudian jari kaki mengarah ke kiblat, merenggangkan kedua tanganmu pada kedua lambungmu, jadi siku-siku tidak menempel kepada lambung tapi direnggangkan. Direnggangkan dengan mengangkat sikumu, jadi siku tidak ditempelkan ke tanah tetapi siku diangkat ya, diangkat, dan bersujud, kemudian berdoa dengan doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau berdoalah dengan salah satu doa yang dituntunkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuntunan Majelis Tarjih dalam HPT jilid 1. Kalau yang cetakan ketiga, mungkin juga yang beredar di UMS, ada yang berwarna kuning sampulnya atau yang berwarna biru, yang dua-duanya itu dicetak ulang dan diterbitkan oleh dulu namanya LPID, kemudian sekarang bernama LPPIK ya, LPPIK, Lembaga Pengembangan Pondok Al-Islam dan Kemuhammadian UMS. Nah, dari uraian tersebut atau uraian tentang tata cara rukuk, sujud dan doa yang dibaca ya, bahwa doa dalam rukuk dan sujud itu bukan hanya membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli saja, tetapi juga doa-doa lain yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang dipilih oleh tarjih ya, yang dipilih oleh tarjih yang pertama adalah doa yang berbunyi Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa itu yang dipilih? Karena itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis, dan para ahli hadis sepakat bahwa para muhaddisun, para ahli hadis sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah as-sahhul ahadis. Nah, hadis yang paling sahih. Hadis yang paling sahih. Ini tidak hanya dipahami oleh Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah, tapi dipahami oleh seluruh umat Islam, tentunya yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah, wallahu alam, apa dasar mereka ya? Karena mereka hanya mensahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Itu Ahlul Bait menurut mereka. Jadi kalau Muhammadiyah dan yang lain-lainnya memahami bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah hadis yang paling sahih, berarti yang paling kuat. Maka Muhammadiyah memilih atau Majelis Tarjih memilih untuk bacaan utamanya adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Namun tetap mengakui bacaan yang lain untuk bisa kita praktekkan atau kita lakukan dalam sholat-sholat kita, seperti hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita membaca dalam rukuk Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, dan kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la, itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah, bukan Pak Hudzaifah Dimyati, tapi ini Hudzaifah, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, rawahu Muslim. Nah, kalau kita melihat hadis ini, meskipun bacaan itu dibaca secara sir, tapi orang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri atau di belakangnya itu masih mendengar secara samar-samar, mendengar secara samar-samar. Bahkan dalam nanti ketika menjelaskan mengenai surat atau ayat itu berurutan atau tidak, boleh atau tidak kalau kita baca Quran dalam sholat itu tidak urut. Nah, itu nanti juga disebutkan bahwa Nabi kadang-kadang kalau membaca ayat Al-Quran atau membaca doa, beliau memperdengarkan bacaannya, meskipun baca sholat-sholat itu dalam keadaan sir. Jadi diperdengarkan tapi dengan suara yang sangat lirih, sangat lirih. Kecuali kalau yang sholat-sholat jahar, beri maghrib, isya, subuh, jelas tuh. Jadi kalau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la itu dari sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim. Di samping itu ada bacaan yang lain lagi, yang populer itu kan kalau di warga Muhammadiyah, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, kan gitu ya. Itu sama, rukuk sujud sama. Nah,
Ini juga ada unsur mudahnya ya. Karena rukuk sujud sama enggak khawatir keliru atau kebalik. Enggak khawatir kebalik, rukuknya Subhana Rabbiyal A'la harusnya Rabbil Azim ya. Terus sujudnya dibalik, harusnya Al-Azim menjadi Al-A'la gitu ya. Nah, jadi di samping paling sahih juga tidak mungkin akan kebalik karena sama gitu ya. Nah, kemudian ada bacaan yang ketiga. Ini juga dari Muslim berdasarkan riwayat dari Aisyah ya. Riwayat Muslim dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Nah, jadi kalau bapak-bapak dan ibu mau membaca doa yang lain yang tidak atau jarang dipopulerkan ya, sebenarnya kuat juga dalilnya karena ini dari Muslim ya, dari Muslim, bahkan juga diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi, yaitu ketika rukuk subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sujud juga begitu lagi, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, itu adalah bacaan-bacaan rukuk dan sujud. Kalau yang Bukhari Muslim rukuk sujud sama yang dibaca. Riwayat Muslim dari Aisyah juga sama rukuk dan sujudnya. Sedangkan riwayat Muslim dari Hudzaifah ada perbedaan. Rukuknya Subhana Rabbiyal Azim, sujudnya Subhana Rabbiyal A'la. Nah, sekarang berapa kali kita membaca tasbih itu? Berapa kali kita membaca tasbih itu? Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu an, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ya tanawalul Qur'an. Jadi di sini dapat diterjemahkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, dan yang seperti itu dikatakan oleh Aisyah beliau mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran ya, karena di dalam Al-Quran itu kan tasbih ya. Seorang khalifah di muka bumi di samping membangun bumi juga selalu bertasbih ya. Selalu bertasbih dan memuji pada Allah. Nah, di dalam Al-Quran juga dalam surat An-Nasr idza jaa nasrullah ya, kalau kita memperoleh keberhasilan, memperoleh kemenangan, syukurannya adalah dengan bertasbih ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, jadi mengamalkan Al-Quran diantaranya adalah mengamalkan dalam surat idza jaa itu atau surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika Allah memberikan kemenangan dengan terbukanya, takluknya kota Mekah dalam pangkuan Islam kembali, dan orang-orang yang dulu kafir berbondong-bondong menyatakan memeluk agama Islam, dan ini kan sebuah kemenangan besar. Apa yang dilakukan? Syukurannya apa? Syukurannya adalah fasabbih, membaca tasbih subhanakallahumma bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma firli. Jadi ini mengamalkan Al-Quran seperti yang ada dalam surat
Idza jaa atau surat An-Nasr itu. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu apa namanya? Rasul selalu sering membaca tasbih dalam rukuk dan sujud dengan doa yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli menurut Aisyah, ya. Dan itulah yang dipilih oleh Majelis Tarjih sebagai bacaan utama, karena yang pertama riwayatnya adalah sahih, ya. Bahkan paling sahih, ya, karena Bukhari Muslim. Yang kedua bermakna mengamalkan Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu dalam surat An-Nasr. Nah, ini diterangkan, Majelis Tarjih mengutip Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq dan Nailul Autor Imam Asy-Syaukani. Nah, dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abu Dawud, ini menunjukkan tentang berapa kali kita membaca tasbih, ya. Nah, untuk membaca tasbih di sini dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marratin subhana rabbiyal azim wa dzalika adnahu wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la salasan wa dzalika adnahu. Jadi kalau kita membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, disebutkan di sini kita baca 3 kali, dan disebutkan wadzalika adnahu, itu minimal 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi kalau yang riwayat yang sharih dan sahih dari Abu Dawud dan juga dari Muslim tadi, tidak ada tambahan wa bihamdih. Jadi cukup subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim salasa marrat 3 kali, wa dzalika adnahu, dan itu minimal. Jadi kalau kita mau melebihkan lebih dari 3, tentu boleh, ya. Boleh 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang penting tidak berlebih-lebihan, nanti kita lihat, ya. Tuntunannya seperti itu, apalagi kalau kita menjadi imam. Kalau kita menjadi imam, bolehkah kita membaca subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la dalam rukuk dan sujud kita lebih dari 3 kali? Tentu boleh, dengan catatan melihat kemampuan dan kebiasaan makmum yang mengikuti sholat kita kalau kita menjadi imam. Tapi kalau sholat sendirian, ya silahkan diperbanyak tasbihnya, ya. Jadi kalau kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dalam rukuk dan sujud, maka kita boleh membaca lebih dari 3 kali, lebih dari 3 kali, minimal 3 kali. Dalam hadis yang lain dari Abu Daud juga, dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan An-Nasa'i, disebutkan an Anasin qala ma ra'aitu ahadan ashbaha salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza al-gulam, yakni Umar ibnu Abdul Aziz. Fa khararna fi ruku'i asyra tasbihatin wa fi sujudi asyra tasbihatin. Nah, jadi kalau seorang sahabat kecil, yaitu
sahabat kecil, yakni Umar bin Abdul Aziz yang pernah menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah. Ya. Beliau membaca tasbih di dalam rukuknya itu 10 kali tasbih, dan di dalam sujudnya juga 10 kali tasbih. Jadi di sini bisa 10, ya. Tidak harus ganjil, ya. Tapi baiknya ganjil, ya. Karena Allah menyukai Allahu witrun yuhibbul witra. Allah adalah ganjil dan menyukai yang berjumlah ganjil. Maka sholat witir juga ganjil, sholat malam juga ganjil. Jadi ini kalau Umar bin Abdul Aziz. Nah, seorang ahli hadis abad 20 namanya Syekh Albani yang juga dikutip oleh Majelis Tarjih, ya, menyebutkan bahwa hadis-hadis, ya, tentang berapa jumlah kita melakukan atau berapa bilangan kita melakukan sujud, ya, melakukan tasbih dalam rukuk dan sujud, ya, ya di sana diterangkan bahwa dalam membaca tasbih, kalau itu kita baca yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, maka itu minimal 1 kali, tapi boleh juga lebih dari 1 kali. Sedangkan kalau subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu minimal 3 kali. Sedangkan untuk subuhun kudus rabbul malaikati waruh itu sama dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, yaitu minimal 1 kali atau bisa ditambah lebih dari 1 kali. Sebaiknya bilangannya ganjil, ya, jadi sesuai dengan keinginannya, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi kalau kita sedang menjadi imam, ya. Memang banyak juga riwayat tentang Rasulullah SAW memanjangkan rukuk dan sujudnya, sehingga karena kebiasaan Rasul memanjangkan rukuk dan sujudnya, maka ini menjadi dalil bahwa kita membaca tasbih dalam rukuk dan sujud bisa dengan bilangan yang banyak, selama makmum, kalau kita menjadi imam, selama makmum tidak merasa berat, maka kita perlu memperhatikan kondisi makmum kita. Itulah tentang berapa kali kita membaca tasbih. Nah, mungkin Bapak Ibu di waktu malam, ketika sholat malam, ingin memperbanyak bacaan ketika sujud dan rukuk, karena kita sedang berdekat DP kepada Allah, kita memperbanyak bacaan tasbih kita, membahas sucikan Allah, itu kan menjadi satu kebaikan kalau kita sholatnya sendirian, sehingga kita semakin merasa dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang kedua tentang membaca surat dalam sholat itu, apakah boleh tidak berurutan? Ini didasarkan kepada hadis-hadis. Yang pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika sholat 4 rakaat atau 3 rakaat itu, maka beliau membaca Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat yang pertama, dan rakaat pertama diperpanjang bacaannya, kemudian rakaat yang kedua agak diperpendek. Ini dalam riwayat Bukhari disebutkan begitu. Beliau ketika sholat duhur membaca Fatihah dan membaca ayat-ayat Al-Quran.
diperpanjang pada rakaat pertama, kemudian diperpendek pada rakaat yang kedua. Wa yuqassiru fis tsaniyah wa yusmi'u al-ayata ahyanan, dan kadang-kadang beliau walaupun dalam keadaan sir tapi diperdengarkan bacaan sirnya itu, sehingga makmum baris pertama di belakangnya itu mendengar yang dibaca oleh Nabi. Itu yang pertama, bahwa dalam sholat Nabi kalau rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua agak pendek, begitu. Kemudian yang kedua dari Qatadah, ini ketika sholat zuhur dan asar, kalau itu zuhur saja. Zuhur dan asar di dalam rakaat yang pertama membaca Fatihah dan surat dan diperdengarkan ayatnya kadang-kadang. Beliau juga memperpanjang pada rakaat yang pertama dan memperpendek pada rakaat yang kedua. Demikian juga pada waktu sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh juga gitu, kalau jadi imam kita baca rakaat yang pertama dengan ayat-ayat yang banyak atau panjang, dan kalau yang rakaat kedua agak diperpendek. Contohnya Nabi membaca dalam sholat subuh atau sholat fajar, itu rakaat pertama membaca Al-Baqarah, Kemudian yang kedua pertama membaca Al-Baqarah, kemudian yang kedua membaca Ali Imran. Al-Baqarah dengan yang panjang, berarti Ali Imran agak lebih pendek. Ini di dalam riwayat Ibnu Abbas, dari Imam An-Nasai. Nah, kalau melihat tiga hadis yang tersebut, tidak ada keterangan harus berurutan, tapi kalau yang ketiga dari Al-Baqarah kemudian Ali Imran, itu berarti berurutan. Nah, tetapi di dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Sa'ib, dikatakan Quran Nabi SAW al-mu'minun fis subhi hatta idza jaa dzikru Musa wa Harun au dzikru Isa akhadathu syaghlatan faraqa'a wa qara Umar fi ar-raka'ah al-ula bi 120 ayatan minal Baqarah wa fi tsani bi suratin minal Masani wa qara'a al-Akhnaf bil Kahfi fil ula wa fi as-saniyah bi Yusuf wa au Yunus. Nah, jadi kalau menurut Bukhari, ini menunjukkan bahwa Nabi kadang-kadang tidak berurutan, seperti dalam sholat subuh beliau membaca surat Al-Mu'minun, kemudian Umar juga begitu, membaca dalam rakaat pertama 10 ayat, 110 ayat dari Al-Baqarah, kemudian di rakaat kedua bisuratin minal Masani. Jadi beliau membaca surat-surat pendek. Kemudian juga ada yang membaca surat Al-Kahfi di rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surat Yusuf. Berarti kan mundur dia. Surat Al-Kahfi itu di tengah-tengah Al-Quran, surat Yunus atau surat Yusuf itu di bagian pertama, sepertiga pertama, atau paruh pertama, artinya sebelum setengah, artinya dari tengah-tengah maju ke depan boleh, atau mundur ke belakang juga boleh, gitu kan, maju ke depan atau mundur ke belakang. Artinya di sini menunjukkan bahwa kalau kita membaca surat atau ayat di dalam sholat tidak harus berurutan antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Misalnya di rakaat pertama kita membaca akhir surat
Ali Imran misalnya inna fi khalqis samawati wal ard sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, itu ayat terakhir surat Ali Imran rakaat pertama. Nanti rakaat kedua kita membaca Al-Baqarah, berarti kan mundur ya, mundur. Berarti kan mundur. Misalnya membaca akhir Al-Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi tentu kalau yang lebih bagus rakaat pertama lillahi ma fis samawati dulu, baru rakaat kedua inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi urut dari Al-Baqarah kepada dari Al-Baqarah kepada Ali Imran. Tapi andaikan Ali Imran dulu baru Al-Baqarah juga dibolehkan. Jadi gitu ya. Artinya kita membaca surat di dalam dalam sholat kita tidak harus berurutan antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi kesimpulan untuk yang tentang bacaan surat atau ayat ya, menurut majelis tarjih diperbolehkan membaca surat atau ayat tidak berurutan antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Misalnya kalau dalam juz amma itu kita rakaat pertama membaca wattini wazaitun. Harusnya kalau urut setelah itu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi setelah itu kita membaca wadduha, setelah wattin terus rakaat kedua membaca wadduha, itu tidak mengapa. Tentu afdolnya kalau kita membaca rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasroh atau wattin, itu kalau urut begitu ya. Andai kan tidak urut maka tidak mengapa, tidak mengurangi nilai sholat kita. Kemudian diperbolehkan membaca ayat tidak harus dari permulaan surat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kita membaca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, misalnya amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Atau kita membaca dua ayat akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau membaca pertengahan ya, pertengahan ayat dalam satu surat diperbolehkan. Nah, disunnahkan rakaat pertama agak lebih panjang, sedangkan rakaat kedua diperpendek. Jadi itu yang disunahkan. Pertama agak panjang, kedua agak pendek. Kira-kira seperti itu dua persoalan yang kita sampaikan di dalam fatwa, kajian fatwa tarjih pada pagi hari ini. Kalau yang pertama tadi pertanyaan dari warga Muhammadiyah di Batu Retno Bantul ya, Batu Retno Bantul. Sedangkan kalau yang kedua ini tidak disebutkan pertanyaan dari mana, tidak disebutkan pertanyaan dari mana, tetapi pertanyaannya adalah bolehkah membaca surat dalam sholat tidak berurutan antara rakaat pertama dan rakaat kedua? Jawabannya adalah boleh, sedangkan yang disunahkan adalah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Saya kira demikian. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Dr. Samsul telah menyampaikan materinya kurang lebih tadi 35 menit. Ini masih ada waktu kurang lebih ya 17 sampai 20 menit. Ada banyak pertanyaan nih, nanti saya bacakan melalui chatnya ya. Ya. Ini saya sampaikan ini yang ikut partisipan ada 438. Ya, belum ada 50%. Monggo kami mengingatkan Bapak-bapak bisa mengajak
ya saudara-saudaranya unit untuk bisa bergabung di minggu yang akan datang. Oke, pertanyaan yang pertama dari Pak Husni Tamrin, izin bertanya, dalam sholat berjamaah, ketika imam berdiri iktidal membaca Sami Allahu liman hamidah, makmum membaca yang sama atau langsung membaca Robbana walakal hamd seperti yang dibaca Bilal di Masjidil Haram? Nah, ini dulu, ini tadi mungkin agak berbeda dari tema, tapi masih sholat. Langsung saja. Jadi kalau itu sebagaimana hadis riwayat Muslim, saya sampaikan juga dalam pelatihan Imam Khotib itu ya, bahwa kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum, kalau kita berjamaah, maka makmum berdiri setelah imam sama-sama i'tidal. Jadi imam dulu yang berdiri Sami Allahu liman hamidah, baru kemudian makmum mengangkat kepalanya Rabbana walakal hamd. Jadi kalau dalam hadis itu makmum itu mengikuti gerakan imam, bacaannya tentu sesudah imam. Kalau waladolin, imam baca amin, Sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Baik, yang kedua, Ustaz. Apakah memang ada larangan berjalan atau melewati di depannya orang sholat? Kalau memang ada larangan, apakah ada batasannya? Berapa meter? Ataukah ada tanda yang bisa digunakan? Dan apakah sama juga hukumnya untuk yang sholat jamaah ataupun sendirian? Turun. Ya, baik. Jadi kalau kita sedang sholat, maka dianjurkan untuk memasang sutroh. Sutroh itu artinya batas kita sujud, supaya kita orang tidak melewati batas sujud kita. Yang sutroh itu yang bagus adalah benda yang agak menonjol ke atas gitu ya, seperti misalnya kita beri buku, kitab kita, buku atau beri apa gitu ya. Nah, kalau dulu ya diberi tongkat atau apa kan gitu ya, nah, gitu. Supaya tidak ada orang yang melewati tempat sujud kita, gitu ya. Atau kita menghadap ke tembok atau menghadap ke tiang dalam masjid kan gitu. Baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah, apalagi sedang terjadi sholat berjamaah, kemudian ada orang yang batal atau apa ya, orang lewat, kita melewati depan orang sholat karena keperluan yang sangat ya, maka itu dibolehkan ya. Seperti kalau di Masjidil Haram itu atau Masjid Nabawi kan juga ada jalur untuk jalan orang melewati, yang itu melewati depan orang sholat, tapi tentu tidak menginjak tempat sujud kita, diusahakan seperti itu. Tapi kalau terpaksa, sangat terpaksa melewati ya tidak mengapa, itu kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian ya maka itu kita harus memasang sutroh atau kita menghadap ke tembok, menghadap ke tiang dalam satu masjid. Oke, terima kasih. Yang kedua dari Pak Arsono, kalau tasbih bisa berbanyak, maksimal berapa kali dalam satu rakaat? Ya, tadi Ibnu Umar bin Abdul Aziz disebutkan bahwa beliau tasbihnya sampai 10 kali ya. Sampai 10 kali, jadi subhanallah sampai 10 kali. Itu kalau sholat sendirian ya. Kalau sholat berjamaah kita menyesuaikan kemampuan makmum atau jamaah kita. Saya kira gitu Pak Arsono. Terima kasih. Ini agak panjang pertanyaannya terkait sholat. Bagaimana hukum mengganti jumlah sholat apabila terlambat jamaah 3 rakaat dalam sholat 4 rakaat? Terutama apabila makmum yang mengganti sholat jadi imam ke makmum lain. Saya sering di subhanallah
digenapkan oleh makmum karena mengganti 3 rakaat, padahal sholatnya sudah selesai jumlahnya. Apakah harus digenapkan jadi 4 rakaat atau tidak? Gimana itu maksudnya? Ini agak panjang nih pertanyaannya. Itu pertanyaan siapa itu? Ilyas ya Pak. Ilyas itu dari ini teknik baru ya, dari geografi sebenarnya. Pak Ilyas ya? Iya. Saya belum baca ininya. Yeah. Kemudian untuk mengganti terlambat 2 rakaat dalam 4 rakaat, apakah harus menggunakan duduk tahiyat awal atau tidak? Karena saya lihat ada yang pakai, ada yang tidak. Jadi langsung tahiyat akhir di rakaat kedua. Terima kasih. Ini agak panjang nih. Oh ya. Nah, baik. Jadi gini, kalau kita sedang apa? Kita masbuk ya. Kalau kita terlambat 1 berarti kita nambah 1. Terlambat 2 nambah 2. Terlambat 3 di rakaat ketiga ya, berarti kita hanya dapat rakaat keempat kan gitu. Berarti kita nambah 3 kan begitu. Bagaimana duduknya, duduk tahiyat bersama imamnya. Imamnya kan tahiyat akhir. Nah, bagi makmum di sini memang ada khilafiyah. Mengikuti imam berarti kita duduk tahiyat akhir bersama imam. Tapi kalau ada yang berpandangan kita kan belum berakhir, kita masih mau nambah, maka kita duduk seperti tasyahud awal tuh. Itu 2 pendapat yang beredar baik di Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Itu saya kira 2 hal yang khilafiyah yang bisa diterima ya, bisa diterima. Jadi alasannya karena belum selesai, belum mau berakhir, berarti duduknya tahiyat awal. Atau karena imam itu menjadi panutan, maka kita mengikuti imam. Berarti tahiyat akhir. Ya, kadang-kadang kalau pengalaman saya sendiri sudah berusaha mengikuti duduk bersama imam, tapi ternyata lupa imam salam ikut salam kan gitu masalahnya di situ. Nah, maka saya untuk supaya tidak lupa, maka duduknya duduk tasyahud awal. Kadang-kadang lupa begitu kalau kita duduk seperti duduknya imam tasyahud akhir. Ini hanya bersifat pribadi ya, bersifat pribadi seperti itu. Tapi kalau mengikuti kaidah ya, ada 2 pendapat khilafiyah itu. Kaidah yang pertama, imam harus diikuti, berarti kita duduknya seperti imam. Atau kaidah yang kedua, kita belum selesai, maka kita duduknya tasyahud awal. Wallahu a'lam. Terima kasih. Selanjutnya dari Agung Pamungkas. Assalamualaikum. Izin bertanya, apabila imam salah bacaan, sebagai makmum apakah hanya mengingatkan dengan membaca subhanallah atau membenarkan bacaannya? Dan apakah ini masih ada Ustaz? Dan apakah yang di belakang imam yang paling bertanggung jawab membenarkan atau seluruh makmum yang boleh membenarkan? Ya, baik. Jadi kalau yang salah adalah bacaannya, kita tidak mengucapkan subhanallah, tapi kita membenarkan bacaannya. Misalnya imam sedang membaca misalnya walail, kemudian terbalik-balik ya, fa'amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna, keliru, fasanuyassiruhu lil usra, padahal harusnya fasanuyassiruhu lil yusra gitu ya. Maka ya kita langsung sampaikan dengan mengucapkan fasanuyassiruhu lil yusra, yang benar kan begitu, sehingga imamnya tahu oh itu ya, harusnya yang itu yang dibaca, sehingga dia langsung. Nah tentu kadang-kadang yang di belakang imam malah nggak hafal, nggak ngerti. Nah, ya siapa saja yang bisa mengingatkan, itu kalau salah bacaan. Tapi kalau salah gerakan baru kita mengucap subhanallah. Ini pertanyaannya berlanjut, Ustaz. Ya. Jika imam mengulang sampai 3 kali, ternyata posisinya masih salah. Apakah ya imam ini sebaiknya mengganti surat yang lain atau langsung gerakan ya berikutnya? Ya kalau itu
sudah diingatkan masih salah karena mungkin betul-betul blank ketika jadi imam, mungkin lupa blank gitu ya. Ya sudah diakhiri, kemudian lanjut ruku, atau mau diganti dengan yang lain dengan surat pendek. Surat pendek kemudian ruku. Monggo silahkan. Nah ini Pak Nur Rahmat tadi sudah dijawab. Maksudnya urut itu apa urut surat atau rekaat? Nah, sampun ya Pak Nur. Pak Srianto. Nah ini tadi sudah dijawab juga tentang makmum masbuk posisi duduknya. Ya sudah. Nah, kita turunkan lagi. Apakah masih banyak ternyata ini? Ini. Mohon tanya Ustaz dari Pak Rosikun ini. Bolehkah imam membaca satu mangkrak dibagi 2 rakaat? Mangkrak itu apa itu ya? Makro mungkin. Makroh. Ya boleh saja. Jadi satu makro dibagi 2 boleh. Makroh, oh ya. Ya, atau satu surat misalnya apa namanya surat Al-Bayyinah misalnya. Lam yakunil ladzina kafaru sampai wadzalika dinul qayyimah, kemudian itu dianggap rakaat pertama, kemudian nanti rakaat kedua innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam sampai selesai, itu sebagai untuk rakaat kedua. Monggo itu boleh-boleh saja seperti itu. Satu makroh, apalagi satu makroh itu satu rukuk itu ya. Kalau di Quran ada tanda ain. Ya, satu makra ya ain itu tanda ain. Tanda ain itu dibagi 2. Bagi 2 ya boleh, bagi 3 ya boleh, karena dalam satu rakaat kita membaca 1 ayat, membaca 2 ayat, pokoknya faqra'u ma tayassara minal Quran. Kira-kira seperti itu Pak Razikun. Ya, terima kasih. Ini dari Bu Siti Arifah. Apakah ada riwayat atau sunnah terkait membaca surat As-Sajdah saat sholat subuh pada hari Jumat? Saya pernah tinggal di suatu daerah di mana semua imam saat subuh di hari Jumat membaca surat tersebut sampai anak saya hafal ayat 1 sampai 30. Ya, betul, itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Saya lupa nggak saya bawa ini ya. Nanti kita sampaikan. Jadi ada sunnah kalau kita di waktu hari Jumat subuh membaca surat As-Sajdah itu. Ya, baik, ini dari Mas Jarod, ini sudah dijawab. Ketika sholat tarawih, imam dikomplain makmum karena baca suratnya panjang. Tadi sudah disampaikan Ustaz, jadi menyesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan makmum Ustaz ya. Ya. Dikomplain imamnya. Ini Pak Iksan. Pada saat sholat jamaah, bacaan sir, jamaah kan tidak tahu ayat apa yang dibaca imam, bisa panjang bisa pendek. Gimana pertanyaannya? Jadi tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Nah, jadi kalau tadi dalam riwayat Aisyah, bukan Aisyah ya tentunya, dalam riwayat Anas ya, jadi kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaannya walaupun itu waktu sholat sir, dalam sholat sir ya. Dari Qatadah juga ada, dari Abdullah bin Abi Qatadah juga ada. Artinya di sini kadang-kadang Nabi walaupun sholatnya itu sholat sir, itu yang dibaca sampai didengar oleh orang yang ada di dekat Nabi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya membaca dengan lirih gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dilanjutkan Pak Iksan ini. Kalau jamaah membaca surat yang pendek setelah selesai, imam belum juga selesai atau rukuk, sebaiknya jamaah membaca ayat atau surat yang lain sampai imam rukuk atau diam saja. Karena kalau diam katanya kemudian pikiran kemana-mana katanya. Ya, jadi kalau imam belum selesai ya monggo kita baca yang lain boleh, atau kita diam juga nggak apa-apa. Bahkan dalam sholat sir kita apalagi posisi di belakang kita nggak dengar apa yang dibaca oleh
kita nggak tahu apa yang dibaca oleh imam gitu kan. Jadi ya kita supaya tidak terganggu tadi ya tidak terganggu kalau diam ya kita boleh membaca ayat yang lainnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Gitu Pak Iksan. Ini yang terakhir pertanyaan, insyaallah benarkah sutrahnya imam sudah sutrahnya makmum? Ya, jadi kalau sholat berjamaah yang berhak, yang wajib mengadakan sutroh adalah imamnya, imam. Sedangkan makmumnya tidak perlu memasang sutroh sendiri-sendiri. Ya. Sutrohnya makmum itu ya yang ada di depan kita. Jamaah di depan kita itu berarti sutroh kita. Nah, terus sampai ke belakang. Gitu ya. Jadi yang memasang sutroh hanya imam. Terutama ini kalau kita sholatnya di tempat terbuka ya, di tempat terbuka maka imam perlu ada sutroh di depan. Tapi kalau kita berada di gedung masjid ya kita imam sudah berada di mihrab, berarti kan tidak ada orang yang akan lewat di depan imam itu ya sudah menyesuaikan. Jadi kalau mihrabnya besar kemudian di depan imam harus dipasang sutroh lagi, itu tidak perlu kalau itu di dalam gedung masjid. Kalau berada dalam gedung masjid ya mihrab tempat imam itu sudah menjadi sutrohnya. Jadi nggak perlu sudah ini masih dipasang sutroh lagi. Itu kalau berada di tempat terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Mas Samsul. Waktu sudah menunjukkan 8:30 tepat. Ya, terima kasih kepada Dr. Samsul telah menyampaikan kajian secara online di pagi hari ini. Juga terima kasih juga Bapak Ibu yang telah mengikuti, ya, kurang lebih 450 orang yang join, dan mudah-mudahan untuk hari-hari yang akan datang, pekan yang datang lebih maksimal lagi, sehingga ya target kita ya bisa 70% lah, minimal 70% yang bisa mengikuti kajian online ini, sehingga ilmunya lebih barokah dan bermanfaat lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dr. Samsul. Mengakhiri agenda pada pagi hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pekerjaan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Ustaz Samsul. Assalamualaikum. Recording.